Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mister Mini. Oke, di video kali ini saya akan memberitahu kalian perbedaan, kekurangan, dan kelebihan dari Mini World Global dan Mini World versi Cina. Karena dari dua mini world tersebut ada kekurangan dan kelebihannya. Ini bukan perbandingan, bukan mana yang lebih bagus, tapi ini cuman perbedaannya saja. Jika kalian penasaran, simak saja videonya. Oke, sebelum ke videonya, bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe channel ini supaya aktif terus upload terus channel ini. Kita langsung ke videonya. Oke, kita ke Mini World versi global dulu, dan saya akan memberitahu kalian sisi kelebihannya dulu. Di Mini World versi global ini kelebihannya yaitu kita bisa mencari teman mabar ya. Kita bisa mencari teman mabar siapapun, dimanapun, mau orang Indonesia, mau orang luar negeri, di sini bisa mabar ya. Tinggal cari UID-nya dan akan dapat. Kalau di Mini World versi global itu salah satu kelebihannya ya. Kelebihan kedua, di versi global ini kita bisa ganti bahasa. Nah, untuk ganti bahasa di sini bisa ya. Dan banyak sekali bahasa yang ada, yang tersedia. Kelebihan ketiga di Mini World versi global ini mudah dipahami ya. Menurut saya mudah dipahami karena ada berbagai bahasa, terutama saya dari Indonesia, jadi ada bahasa Indonesia mudah dipahami ya. Kelebihan keempat, penggunanya banyak. Namanya juga versi global ya, pasti penggunanya banyak, jadi tidak hanya satu negara, melainkan beberapa negara. Nah, itu kelebihan menurut saya pribadi. Sekarang kita ke kekurangannya. Kekurangan yang pertama, di versi global ini eventnya sedikit ya. Mungkin setiap negara ada beberapa event masing-masing, tapi di negara kita ini eventnya sedikit ya. Kita lihat tuh sedikit ya, cuma ada 3 di sini. Meskipun eventnya sedikit, tapi kita bisa memahami ya, jadi sedikit juga berharga lah. Dan kekurangan kedua di versi global ini menurut saya harganya sedikit mahal ya. Kalau harga skin terus harga tunggangan itu agak sedikit mahal ya, apalagi buat top uppers. Buat kalian yang top uppers memakai uang tabungan itu akan merasa harganya sedikit mahal. Kalau soal bug, saya tidak akan membicarakannya karena itu sudah jelas ya. Sudah jelas banyak orang yang mengeluh soal bug, jadi tidak usah diragukan lagi. Jadi di sini saya tidak akan membicarakan soal kekurangan bugnya. Oke, itu kelebihan dan kekurangan Mini World versi global ya. Dan itu menurut saya pribadi ya. Mungkin kalau ada kesalahan, kalian boleh komen saja di bawah ya. Next. Oke, sekarang di Mini World versi Cina. Kita ke kelebihannya dulu.
Kelebihan pertama menurut saya di mini world versi Cina ini, banyak skin, tunggangan, dan lain-lain yang lebih awal liris ya. Jadi kalau di mini world versi Cina ini liris, itu 2 minggu atau 1 bulan ke depan baru rilis di mini world versi global. Itu kelebihan pertama menurut saya. Kelebihan kedua, banyak event bagus-bagus dan pastinya ada yang gratis ya. Kita coba lihat di sini juga udah banyak ya event tuh, ada 7 event. Banyak sekali ya. Sekarang kita ke kado. Dan di sini eventnya banyak. Ini lagi maintenance mungkin ya. Nah, ini event banyak sekali. Tuh, masih ada. Oke, kita ke sini. Masih ada banyak. Apalagi di sini nih. Nah, di sini tuh banyak event dan banyak hadiahnya. Yang gratis juga banyak ya. Jadi itu adalah salah satu kelebihan di mini world versi Cina ya. Kelebihan ketiga menurut saya di mini world versi Cina ini adalah harga yang memakai mini point itu murah-murah ya. Kita lihat ke mini point. Nah, di sini itu harganya murah-murah ya. Selain harganya murah-murah, kalau kita nonton iklan itu sekali dapat mini poinnya minimal belasan ya, atau dan paling banyak itu 50 mini poin sekali dapat. Dan di sini bisa kalian lihat harganya. Tunggangan juga murah ya di sini. 5 shard 50 mini poin ya, berarti satu shardnya itu 10 mini poin. Murah sekali ya. Ini shard karakter dan ini yang lainnya. Menurut saya ini cukup murah dan ini adalah salah satu kelebihan yang ada di mini world versi Cina. Oke, itu kelebihan di mini world versi Cina menurut saya. Sekarang kita ke kekurangannya. Kekurangan pertama menurut saya adalah tidak bisa mencari UID versi global atau sulit untuk main bareng ya. Di sini mungkin kita bisa memasuki mapnya, tapi kita tidak bisa mencari UID atau sulit untuk mencari teman mabar ya. Teman main bareng itu sulit untuk dicari di sini. Jadi saya kalau main mini world versi Cina ini selalu sendiri. Kecuali kalau kalian mempunyai mini world versi Cina, kita bisa berteman. Karena di sini saya gak punya teman sama sekali. Apalagi yang minta ya, gak ada. Kekurangan kedua yaitu susah untuk masuk atau login mini world. Untuk login mini world agak susah ya, apalagi pemula yang baru download itu harus memakai ID Cina ya. Itu kekurangan yang mungkin benar-benar sulit untuk login dan masuknya. Oke, kekurangan ketiga sudah jelas ya. Kekurangan ini saya sudah benar-benar jelas, karena kekurangan ketiga ini ialah saya tidak ngerti bahasa asing. Di sini sudah jelas ya, sudah bisa kalian lihat bahasa Cina semua. Jadi kalau saya ingin memahami suatu hal itu harus ke Google Translate dulu, baru saya bisa memahami. Kalau di sini misalnya ada event gratisan seperti ini nih, event ulang tahun,
ini event ulang tahun ya. Saya pertama kali lihat ini saya gak tahu event apa, terus saya translate, baru saya tahu ini adalah event ulang tahun. Itu adalah kekurangannya ya. Dan kita tidak bisa ganti bahasa ya. Tuh di sini tidak ada untuk ganti bahasa. Jadi agak susah juga untuk dipahami ya. Agak ribet juga harus translate. Jadi itu adalah kekurangan yang ada di Miniword versi Cina ini. Oke teman-teman, jadi itu adalah kelebihan dan kekurangan yang ada di Miniword versi global dan versi Cina. So, bagaimana menurut kalian? Apakah ada kekurangan dari pendapat saya? Atau mungkin ada pendapat dari kalian yang ingin ditambahkan? Boleh komen saja di bawah ya. Jadi videonya sampai di sini dulu saja. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya aktif terus, upload terus channel ini. Oke, sampai jumpa di next video. See you.